Shalom saudara. Renungan hari ini berjudul Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 42. Berbunyi demikian. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Saudara, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Perkataan ini dikatakan oleh Elisabet kepada Maria. Pada waktu itu, Maria berkunjung ke tempat Elisabet. Maria sedang mengandung dan Elisabet pun sedang mengandung. Sebelum berangkat, Maria sudah tahu dari malaikat Gabriel bahwa Elisabet sedang mengandung. Sebaliknya, Elisabet belum tahu bahwa Maria pun sedang mengandung. Tetapi ketika mereka berdua bertemu, Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus dan mengatakan kalimat ini, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan." Ya, Maria adalah perempuan yang diberkati oleh Tuhan. Dia dipilih Tuhan untuk melahirkan juru selamat. Juru selamatnya semua umat manusia. Tuhan yang maha besar itu mau datang ke dunia dan memilih Maria untuk menghadirkannya di dunia ini. Alangkah beruntungnya dan berbahagianya dan diberkatinya Maria di antara semua perempuan. Saudara, perempuan mana sih yang tidak ingin menjadi perempuan yang diberkati? Semua perempuan ingin menjadi perempuan yang diberkati. Tapi ngomong-ngomong, seperti apa sih perempuan yang diberkati itu? Perempuan yang diberkati itu, kalau dia masih kecil, tentu dia adalah gadis kecil yang disayang oleh orang tuanya. Kalau dia perempuan yang sudah remaja, pemudi, maka dia adalah remaja pemudi yang cantik, menarik, dan pintar. Kalau dia perempuan yang sudah menikah, dia adalah istri yang disayang oleh suaminya. Kalau dia sudah punya anak, anak-anaknya adalah anak-anak yang manis, yang penurut. Dan kalau dia seorang perempuan yang sudah berusia lanjut, tentulah dia perempuan yang anak-anaknya sudah sukses dan berbakti kepada dia. Bukankah seperti ini gambaran dari seorang perempuan yang diberkati oleh Tuhan? Berkat berarti memiliki apa yang diinginkan semua orang. Berkat berarti hidup yang nyaman, dikelilingi orang yang mengasihi, dan yang memberikan rasa aman. Maria adalah perempuan yang diberkati Tuhan. Apakah semua gambaran itu ada pada Maria? Maria waktu itu masih sangat muda. Dia sudah bertunangan, tetapi dia belum menikah. Diberkati oleh Tuhan bagi Maria pada saat itu berarti dia harus mengandung padahal dia belum menikah dan padahal dia tidak melakukan perbuatan yang tercela. Kalau orang menganggap diberkati oleh Tuhan berarti mendapat kasih sayang orang lain, maka bagi Maria diberkati oleh Tuhan malah bisa menjadikannya celaan dari orang banyak. Bisa membuatnya dijauhi oleh orang-orang, bahkan bisa membuatnya dihukum berdasarkan hukum Taurat. Maria bukan hanya harus mengorbankan masa muda dan masa depannya. Ketika dia sudah menikah dengan Yusuf dan melahirkan Yesus pun, Maria harus membesarkan Yesus dengan sebaik-baiknya, sebagaimana seorang ibu terhadap anaknya, dan sebagaimana seorang umat Tuhan yang menunaikan tugas yang diterimanya dari Tuhan. Bahkan akhirnya ketika Yesus diadili secara tidak adil dan dibunuh secara kejam, Maria hanya bisa menahan pedih hatinya dan menerima kenyataan bahwa memang Yesus yang dilahirkannya itu memang datang untuk mati menebus umat manusia. Lalu di mana enaknya Maria sebagai seorang perempuan yang diberkati oleh Tuhan? Diberkati bukan berarti hidup yang enak-enak. Mendapat berkat tidak selalu dalam bentuk materi. Dipilih dan dipakai Tuhan itu adalah berkat yang terindah. Menjadi rekan kerja Tuhan dalam misi menyelamatkan manusia berdosa itu keistimewaan yang tidak terhingga.
Tuhan bisa memilih dan memakai siapa saja untuk menghadirkan Yesus di dunia ini. Tetapi sampai dia memilih Maria, maka itu adalah berkat luar biasa bagi Maria. Maria seorang yang sederhana, seorang yang biasa, dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Maka dia sungguh-sungguh diberkati. Syaratnya hanyalah Maria mau bersedia dan dia taat. Dan Tuhan menjadikan hidupnya itu bermakna. Saudara yang dikasihi Tuhan, baik saudara maupun saudari, di masa-masa menjelang Natal ini, mari belajar dari Maria, seorang perempuan sederhana. Kita sudah banyak menerima berkat Tuhan, berkat materi, kenyamanan, perlindungan, dan banyak berkat lainnya. Semua itu berkat Tuhan, betul. Tapi berkat Tuhan bukan cuma itu. Kalau Tuhan mau memberkatimu secara lebih lagi, apakah engkau mau? Apakah engkau bersedia? Tuhan mau memakaimu lebih untuk melayani Dia. Memakaimu menjadi penolong suamimu. Memakaimu menjadi pelindung istrimu. Memakaimu mendidik, membesarkan anak-anakmu dalam takut akan Tuhan. Agar di kemudian hari mereka menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi sesama. Tuhan mau memakaimu agar lebih banyak orang bisa mengenal dan percaya dan diselamatkan oleh Tuhan. Sekalipun semua ini tentu ada pengorbanan yang harus diberikan. Tetapi jalan ini sekaligus adalah jalan berkat. Mari kita seperti Maria, mau taat, bersedia dipakai oleh Tuhan. Maka kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Biar suaraku